Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 4 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah korban penghapus dosa yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar hanya memandang pada Yesus, maka kami hidup. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi hari ini, Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, berjudul Korban Penghapus Dosa yang Agung. Ayat inti terdapat dalam Bilangan 21 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Musa diperintahkan secara ilahi untuk membuat ular dari tembaga yang menyerupai ular hidup dan mengangkatnya di antara orang-orang. Semua yang telah digigit harus memandang, dan mereka akan mendapat pertolongan. Ia melakukannya, dan berita gembira itu terdengar di seluruh perkemahan, bahwa semua yang telah digigit ular dapat memandang ular tembaga itu dan tetap hidup. Banyak yang telah meninggal. Dan ketika Musa mengangkat ular itu ke tiang, beberapa orang tidak percaya bahwa hanya dengan menatap patung logam itu akan menyembuhkan mereka. Mereka binasa karena ketidakpercayaan mereka. Namun, ada banyak yang beriman pada persediaan yang telah dibuat Allah. Para ayah, ibu, saudara laki-laki, dan saudara perempuan dengan penuh semangat membantu teman-teman mereka yang sedang menderita dan sekarat untuk menatap ular itu dengan lesu. Jika mereka meskipun lemah dan sekarat hanya dapat melihat sekali saja, mereka telah pulih sepenuhnya. Orang-orang tahu betul bahwa ular tembaga itu tidak memiliki kuasa untuk menyebabkan perubahan seperti itu pada orang-orang yang melihatnya. Mukjizat penyembuhan itu hanya berasal dari Allah. Dalam hikmatnya, ia memilih cara ini untuk menunjukkan kuasanya. Dengan cara yang sederhana ini, orang-orang dibuat menyadari bahwa penderitaan ini telah menimpa mereka karena dosa-dosa mereka. Mereka juga diyakinkan bahwa selama mereka menuruti Allah, mereka tidak memiliki alasan untuk takut karena Ia akan melindungi mereka. Pengangkatan ular tembaga dimaksudkan untuk mengajarkan satu pelajaran penting kepada Israel. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri dari efek racun yang mematikan pada luka-luka mereka. Hanya Allah yang mampu menyembuhkan mereka. Namun, mereka dituntut untuk menunjukkan iman mereka pada persediaan yang telah Ia buat. Mereka harus memandang agar dapat hidup. Iman mereka lah yang berkenan kepada Allah. Dan dengan memandang ular itu, iman mereka ditunjukkan. Mereka tahu bahwa ular itu sendiri tidak memiliki kuasa. Tetapi itu adalah lambang Kristus. Dan dengan demikian, pentingnya iman pada jasa-jasanya disajikan kepada pikiran mereka. Sebelumnya, banyak orang telah membawa persembahan mereka kepada Allah dan merasa bahwa dengan berbuat demikian, mereka telah melakukan pendamaian yang cukup bagi dosa-dosa mereka. Mereka tidak bergantung pada Sang Penebus yang akan datang, di mana persembahan-persembahan ini hanyalah gambaran baginya. Tuhan sekarang akan mengajar mereka
bahwa korban-korban mereka dengan sendirinya tidak memiliki kuasa atau kebajikan lebih besar daripada ular tembaga. Tetapi seperti itu akan menuntun pikiran mereka kepada Kristus, korban penghapus dosa yang agung. Diambil dari buku Patriarchs and Prophets halaman 430. Demikian firman Tuhan pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Perhatikan apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang bangsa Israel. Patriarchs and Prophets halaman 428 paragraf 3 berkata, "Setiap hari dalam perjalanan mereka selalu dilindungi oleh mujizat belas kasihan ilahi. Dalam perjalanan, atas bimbingan Allah, mereka menemukan air untuk menyegarkan mereka yang haus, roti dari sorga untuk memuaskan rasa lapar mereka, dan kedamaian serta keamanan di bawah awan yang gelap pada siang hari dan tiang api pada malam hari." Allah selalu lindungi bangsa Israel. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 429 paragraf 1. Karena mereka telah dilindungi oleh kuasa ilahi, mereka tidak menyadari banyaknya bahaya yang terus-menerus mengintai mereka. Ketika tangan perlindungan Allah diangkat dari Israel, sejumlah besar orang diserang oleh makhluk-makhluk berbisa ini. Bangsa Israel aman oleh karena tangan perlindungan Allah menjaga mereka. Padahal bahaya ada banyak di sekitar mereka, termasuk ular-ular berbisa. Penting hal ini kita renungkan, karena hal ini juga berlaku untuk kita. Kita aman sampai saat ini bukan karena hikmat kita atau usaha kita, tetapi karena tangan perlindungan Allah yang menjaga kita. Lalu, kenapa bangsa Israel diserang oleh ular-ular berbisa? The Youth Instructor tanggal 30 Januari tahun 1884 paragraf 3 berkata, "Mereka mencari-cari kesalahan dan bersungut-sungut, dan tidak ada yang dilakukan dengan sukarela. Ini tidak seperti Kristus. Ini adalah roh setan, dan jika Anda memeliharanya, Anda akan menjadi seperti dia, yaitu seperti setan." Inilah penyebabnya bangsa Israel diserang ular berbisa. Mencari kesalahan dan bersungut-sungut adalah roh setan, sebab memang itulah karakter setan. Karenanya, tangan perlindungan Allah diangkat, dan Israel dilanda kebinasaan. Namun, Allah punya solusi agar jangan binasa, yaitu membuat ular tembaga. Barang siapa memandang kepada ular tembaga tersebut akan hidup, tapi mereka yang tidak memandang akan mati. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names halaman 356 paragraf 4 yang berbunyi, "Pengangkatan ular tembaga dimaksudkan untuk mengajarkan satu pelajaran penting kepada Israel. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri dari efek racun yang mematikan pada luka-luka mereka. Hanya Allah yang mampu menyembuhkan mereka. Namun, mereka dituntut untuk menunjukkan iman mereka pada persediaan yang telah Ia buat. Mereka harus memandang agar dapat hidup. Iman merekalah yang berkenan kepada Allah, dan dengan memandang ular itu, iman mereka ditunjukkan. Mereka tahu bahwa ular itu sendiri tidak memiliki kuasa, tetapi itu adalah lambang Kristus. Dan dengan demikian, pentingnya iman pada jasa-jasanya disajikan kepada pikiran mereka. Orang-orang tahu betul bahwa ular tembaga itu tidak memiliki kuasa untuk menyebabkan perubahan pada orang-orang yang melihatnya. Mujizat penyembuhan itu hanya berasal dari Allah. Dalam tulisan lainnya, Roh Nubuat berkata, The Spirit of Prophecy, Volume 1, halaman 316, paragraf 3. Ular yang terbuat dari tembaga agar menyerupai ular api, harus ditempatkan di tengah perkemahan, diangkat di atas sebuah tiang. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Israel bahwa
persembahan mereka sendiri tidak memiliki lebih banyak khasiat atau kuasa penyelamatan daripada ular tembaga yang akan membangkitkan kembali dalam pikiran mereka pengorbanan anak Allah di masa mendatang. Sebab memang Yesuslah korban penghapus dosa yang agung. Semua upacara korban adalah lambang termasuk ular tembaga yang mana kegenapannya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya iman mereka yang menyelamatkan. Mereka cukup memandang oleh iman dan mereka hidup. Karenanya Roh Nubuat menambahkan dalam The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 318, paragraf 2. Ular tembaga yang diangkat ke atas tiang menggambarkan anak Allah yang akan mati di kayu salib. Orang-orang yang menderita akibat dosa dapat menemukan harapan dan keselamatan hanya melalui persediaan yang telah Allah buat. Sebagaimana orang Israel menyelamatkan hidup mereka dengan memandang ular tembaga, demikian pula orang-orang berdosa dapat memandang Kristus dan hidup. Sekarang, apakah ada ular berbisa yang dapat mematikan kita, khususnya kerohanian kita? Manuskrip 177, tahun 1868, paragraf 14 berkata, "Pandanglah Yesus, semua yang digigit oleh ular api kedengkian atau kecemburuan, prasangka jahat, dan tuduhan terhadap saudara seiman. Ular-ular kedengkian, kecemburuan, prasangka jahat, dan menuduh sesama saudara seiman masih banyak berkeliaran di sekitar kita dan siap memagut kita. Kita sulit menghindar, karenanya agar kita tetap hidup, kita harus pandang pada Yesus. Sebab Roh Nubuat berkata dalam The Review Herald tanggal 1 Juli tahun 1860 paragraf 11. Dengan memandang kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, kita dapat terus maju dari kekuatan kepada kekuatan, dari kemenangan kepada kemenangan. Karena melalui Kristus, kasih karunia Allah telah mengerjakan keselamatan kita sepenuhnya. Kita memandang dengan iman dan iman itu yang berikan adalah Yesus dan Dia yang menyempurnakan iman kita. Inilah pentingnya kita memandang hanya pada Yesus. Dan tidak hanya kemenangan, terlebih lagi hidup. Sebab oleh kasih karunia Allah melalui anaknya, keselamatan kita sepenuhnya Allah yang kerjakan. Kiranya kebenaran ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Pandang pada Yesus yang adalah korban penghapus dosa yang agung, maka kita hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Sebagaimana bangsa Israel dipagut oleh ular berbisa dan memandang pada ular tembaga dan hidup, maka kami pun sama. Sebab kami dipagut oleh ular-ular dosa, ular kedengkian, kecemburuan, prasangka jahat, menuduh sesama. Dan kami dapat tetap hidup dengan hanya memandang pada Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami memandang pada Dia, percaya bahwa kasih karunia Allah, yaitu roh anak-Mu, bekerja dalam hidup kami, mengerjakan keselamatan sepenuhnya dalam hidup kami, sehingga pada waktu Dia datang kedua kali, kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.